Nah, apa turun sendiri? Halo Bang. Halo Bang, Kristen atau Iya. Katolik Bang? Kristen Bang, Kristen. Open cam dulu lah, kita ngobrol yuk. Gak bisa juga, turun dia. Aduh. Makanya ya open cam yang utama. Kalau kagak open cam ya saya keluarkan. Sorry aja gitu. Selamat malam, Shalom, Pak Yusuf, Ustaz. Iya, selamat malam. Alos 19. Open cam Bang. Oke, open cam, oke. Oke, open cam. Nah, Silakan. lo, malam. Waduh, malam. Aduh. Gimana kau itu, Bang? Gak kedengaran, Bang. Ribut kali di situ. Lo? Iya. Ribut kali di situ. Iya, di depan jalan, Bang Ustaz. Ya, Ngapain di jalan? Iya, ngapain di jalan? Itu kemiut itu. nongkrong aja, Bang, tunggu teman. Ada apa emangnya naik? Kafe. Mabuk kau? Kau mabuk gitu? Lagi ngopi. Ngopi. Hmm. Oh, ngopi. Nah, Bang Ustaz gimana? Kita diskusi ya? Mau nggak? Boleh. Mau nggak diskusi? Boleh. Boleh. Iya, Pak Ustadz. Tadinya Ayo. saya rindu sekali sama Pak Ustadz. Aduh, Oh. Oke. Ya, apa diskusi kita? sehat ya? Apa diskusi kita deh? Malah kejeda dia. Mau bertanya terkait dengan Anapa 33. Boleh nggak? Berapa? Apa 33? Berapa? Anak bertiga. Kenapa? Anaba Kau 33. Asroba, kenapa? Iya, tuh saya sebutkan udah dalilnya. Iya, makanya saya mau tanya. Apa yang ditanyakan? Itu seperti apa Hmm? sih Pak Ustadz? Nah, hilang apa kau? Aduh, Ya, itu gak kan- jelas sekali kau ini. Mabok kah kau? Kan ada. Aduh, kalau kau mabok turun dulu dah, mabok. Orang diskusi mabok. Alah. Selamat malam. Halo, selamat malam. Iya. Islam Kristen, Pak. Hindu. Oh, Hindu open cam dulu. Udah absen aja lah. Ah. Gak bakalan berani disuruh open cam kalau mau menghujat itu ya. Makanya kita open cam ini menghindari hujatan. Itu masalahnya. Hmm. Mm-mm. Mm. Salam Pak Ustaz. Musik lagi. Halo, selamat malam. Iya, Bang. Yo. Kristen atau Katolik? Katolik 100% Katolik. 100% Katolik. Baik. Mungkin nih ada yang perlu kita diskusikan atau ada abang mau bertanya sesuatu, silahkan. Kita balik tanya aja, tanya jawab. Tidak dari Pak Ustaz aja dulu, biar enak amannya nanti kan. Kalau dari saya, ya
saya tanya dulu nih ya. Kalau saya menanyakan pembukanya dulu. Anda kan ngakunya Katolik, ya. Di mana diperintahkan Yesus jadi Katolik? Adakah ayatnya Yesus memerintahkan jadi Katolik? Sabar-sabar Pak Ustaz. Hmm. Kenapa sih Bang? Di mana tuh bunyi musiknya? Apa? Dak dikduk dak dikduk. Makanya Ya, saya udah mau hilang. pindah ke musik ini. Menjauh dulu lah dari itu ruangan. Nggak enak itu. I- iya makanya. Tutup pintu dulu. Begini Bang. Pertanyaan tadi apa namanya itu? Di Yesus? mana Apa? Coba iya, dong tanya ulang. memerintahkan jadi Katolik. Di mana ayatnya atau dalilnya pasal berapa nomor berapa Yesus memerintahkan jadi Katolik. Dia bukan di ayat, tapi dia apa namanya menurut teologi Katolik, Yesus Kristus itu adalah pendiri gereja Katolik. Yesus mengutus nggak ada ayatnya. ajarannya di gereja Katolik. Loh. Kok nggak ada ayatnya, Bang? Kalau nggak ada ayatnya, ngapain Anda jadi Katolik? Ya, Kalau Yesus Begini nggak dia, nyuruh, Bang. ngapain Pas jadi suami. Katolik? maksudnya begini. Dia kan mendiri gereja Katolik itu ada dasarnya. Siapa yang mendirikan gereja Katolik? Itu Yesus Kristus. Yesus mendirikan gereja. Aneh Dia abang ini. mengutus, maksudnya dia sabar dulu. Dia mengutus para rasul-rasulnya menyebarkan ajarannya, begitu maksudnya. Iya. Tapi ada gak Yesus bangun gereja? Ya kalau kami sendiri percaya. Enggak, saya tanya. Ada gak Yesus bangun gereja? Iya, maksudnya pendiri gereja Katolik, kami percaya bahwa kami Katolik asli percaya pendiri gereja pertamanya itu perjamuan terakhir sama Santo Petrus sebagai pemimpin pertamanya, begitu. Pemimpin pertama bukan Yesus. Itu rasulnya, maksudnya rasul dari Tuhan Yesus itu Petrus. Iya, kapan ada bangunannya gerejanya? Di mana tertulisnya? Ya, sekitar 100 tahun Masehi mungkin. Aduh, mungkin tampilkan tulisannya di mana? Bingung kan ditanya, makanya tadi saya tawarin, apakah Anda mau nanya atau ditanya gitu. Bang, ini saya kasih tahu sama Anda ya. Saya kasih tahu sama Anda, tidak pernah Yesus itu menyuruh Anda jadi Katolik. Tidak pernah Yesus itu memerintahkan Anda jadi Katolik. Yesus tidak kenal dengan Katolik. Dan Yesus tidak pernah mengajarkan Katolik. Terus begini, pertanyaan baliknya begini. Apakah Pak Ustadz percaya bahwa Nabi Muhammad mendirikan Masjid, percaya? Masjid. Iya, percaya. Ada masjidnya sampai sekarang. Gimana, Bang?
Udah dibilang, gak pernah Yesus itu kenal dengan Katolik. Gak pernah Yesus menyuruh jadi Katolik. Makanya saya tanya kepada Anda, adakah Yesus menyuruh jadi Katolik? Nggak ada. Cari aja di kitab Anda nih. Nih, saya punya kitab Anda nih. Deuterokanonika. Kitab Katolik tuh. Nggak pernah ada Yesus memerintahkan jadi Katolik. Atau nggak ada sama sekali Yesus mengajarkan tentang Katolik. Nggak ada. Abang yang abang sembah siapa? Yesus. Nah, sedangkan di dalam buku Katolik ya, yang disembah Yesus adalah Tuhannya, Allah. Mau saya kasih ayatnya? Nih, biar abang tahu ya. Oke. Nih, abang baca. Baca. Baca bang. Itu Bang, tidak dibaca. jelas. Coba Bapak yang baca. Nah, nih Coba saya Bapak jelasin. baca. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Yesus aja menyuruh menyembah Tuhannya, yaitu Allah. Menyuruh menyembah. Gimana? Ini kitabmu ini. Kenapa bang? Hah? Kenapa merenung? Macet. Kenapa? Bang? Halo? Bang? Bang? Aduh. Kenapa ini turunin aja dah gak jelas. Setelah ditunjukin Bibelnya jadi pelanga-pelongo. Langsung hang dia dikasih ayat gitu. Nggak bisa berkata-kata lagi, salah sembah masalahnya. Aduh. Halo, selamat malam. Iya, malam bang. Malam. Kristen atau Katolik? Pengikut Kristus. Pengikut Kristus. Open cam dulu lah. Oke. Betulkah Anda pengikut Kristus? Kan gitu. Benar ya, bentar ya bang. Aku hanya ini bang. Aku hanya ingin bertanya. Nanya. Boleh kita tanya jawab ya bang ya? Apa tuh? Kalau aku sih untuk menjawabnya agak kurang ya, tapi mudah-mudahan lah selagi Nggak apa-apa. bisa. Kalau bisa nanti aku jawab, berarti aku jawab. Kalau nggak bisa nanti ya minta maaf. Ya. Oke, ya nggak apa-apa. Aku ingin Silakan. bertanya bang. Aku ingin bertanya. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari mana dan setelah dia meninggal terus dia di mana? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia lahir di mana? Di kota Makkah, dari Bani Hashim atau
nama ayahnya Abdullah, terus nama ibunya Aminah. Terus dia berdakwah ya, diangkat jadi nabi setelah umur 40 tahun sampai beliau wafat dan pernah hijrah ke Madinah. Tuh, setelah beliau wafat di mana? Beliau di Rafiqul A'la, hidup bersama Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Gitu. Oke, boleh nanti minta dalilnya Bang ya. Begini. Dia dari mana? Dia itu kan dari bapak ibunya begitulah ya. Dan nama kotanya, nama ininya, cuman dia itu maksud aku tuh gini. Karena kalau perbedaan antara Isa itu atau Yesus, perbedaan dia dengan Muhammad, kita itu mengetahui bahwa dia itu adalah dititipkan atau dia itu memang diutus, kan begitu, ya kan? Kita itu mengetahui hal itu. Jadi dia itu dari surga, terus dia itu firman yang hidup, terus dia dari surga, jadi dia ke bumi, baru dia menyampaikan kebenaran. Setelah dia menyampaikan kebenaran tersebut, sesudah padat dan jelas penyampaian dia, maka dia itu pergi. Berarti kita ketahui bahwa dia itu pergi ke surga lagi, mengajak kita semua, ayo kita ke surga, karena dia itu tahu jalan di sana, kan begitu. Karena dia dari surga, terus kan abang ketahui kan bahwa memang dia dari surga, benar nggak? Bahwa memang dia itu adalah diutus. Iya, dan memang dia itu, diutus. Iya kan? Dan dia itu adalah seseorang yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada Maryam, benar nggak itu? Terus? Iya kan? Jadi berarti dia itu adalah dianugerahkan atau dikaruniakan kepada si Maryam. Benar kan? Jadi setelah itu berarti maka disebut orang Kristen itu adalah anak Allah. Begitu. Nah, dari mana dapatnya gitu? Bagaimana? Dari mana dapat gelar kayak gitu? Tiba-tiba kayak gitu. Iya, makanya. Tunggu dulu, selesaikan ini dulu, Pak. Ya. Jadi silakan. Kita mengetahui bahwa memang Yesus itu adalah utusan. Bahwa tidak ada lagi kebenaran dan yang benar, nggak ada kebenaran dan yang benar daripada atau melainkan Yesus Kristus itu. Nah, setelah dia itu pergi ke surga, berarti kita mengetahui lagi dia itu telah terangkat ke surga, benar nggak itu? Nah, pertanyaan saya sekarang, saya tanya balik. Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu dari mana? Dia dari surga atau dia dari mana? Yang kedua, ini ya, itu poin pertama pertanyaan. Yang kedua, poin kedua, dia setelah dia meninggal dia di mana? Begitu. Silakan jawab. Oke. Karena bagaimana dia itu akan mengasih, tunggu ya Pak Ustadz ya. Bagaimana dia itu mengasih tahu saya untuk ke surga, sementara dia itu tidak tahu surga itu di mana? Boleh apa? Pencerahan, Bang. Oke, ya. Jadi begini, kata Anda dia adalah utusan. Betul? Dia adalah utusan. Berarti bukan Tuhan. Dicatat dulu. Betul nggak? Saya konfirmasi. Bagaimana? Kalau dia utusan berarti dia bukan Tuhan. Sepakat? Aku dan Bapakku adalah satu. Nah, kan beda lagi katanya utusan. Nah, yang mana yang betul tadi utusan makanya katanya. Terjadi selalu, makanya kalian itu abang sama Edis TV itu nggak pernah ketemu. Sering saya ketemu terbirit-birit dia 5 kali. Bukan istilah jawaban, setiap jawaban dan pertanyaan tidak pernah jumpa. Karena kenapa? Ia merasa benar sendiri. Kita itu hanya ingin kecerahan. Aku ingin kecerahan supaya orang beneran itu Nabi Muhammad itu dari mana dan dia itu sekarang dia di mana. Nabi Muhammad itu dari orang tuanya. Terus seperti manusia, pernahkah dia itu seorang nabi. Bentar. Bentar. Pernahkah dia itu dari belum surga? lagi, bentar. Ya, belum selesai. Ya, jadi setelah itu beliau di umur 40 tahun menjadi rasul dan beliau udah wafat di umur 63 tahun. Sekarang beliau di mana? Di Ar-Rafiqul
a'la, di tempat yang tinggi, hidup bersama Tuhannya. Di mana Ah, dalilnya? Jadi Boleh minta dalilnya bahwa memang dia itu di bersama-sama dengan Allah setelah dia meninggal. ya, Mm-mm. bentar. Saya bukakan. Bentar ya, saya buka data dulu. Dari soalnya aku merokok juga sama. Iya, merokok bisa kena Itu pelanggaran pula kan. pelanggaran. Nih ya, dalil. Kan kau minta dalil kan? Betul nggak? Betul ya. Mm. Bentar. Minta dalil. Nah, nih. Satu. Panjang banget ke bawah, bentar ya. Dalilnya panjang. Nggak apa-apa. Kita akan tetap sabar menanti. Nggak apa-apa, hindarin kok. Selalu rokok itu dihindarin. Ya, untuk Iya, dihindari. Bentar ya Bang ya, belum kebuka. oke, siap. Santai bro yang di bawah. Nih, Hmm. nih, bisa baca nggak? Baca aja terus bang, terus baca bang. Aku nggak pandai baca. Allahumma rafiqul a'la. Ya Allah, pertemukan aku dengan ar-rafiqul a'la. Apa rafiqul a'la? Tempat yang tertinggi, yaitu tempatnya para nabi bersama Tuhan. Siapa yang bilang Oke. itu? Siapa yang ngomong? Nabi Muhammad sendiri. Nabi Muhammad, bukan berarti ada yang mengatakan kan? Ya ini Nabi Muhammad sendiri. Iya, oke. Paham kan? Nabi Muhammad Hmm. mengatakan bahwa dia itu bersama-sama dengan para nabi Iya, begitu ya. di Rafiqul- Yang tertinggi begitu di Rafiqul A'la. bukan berarti Allah secara langsung bahwa Allah itu berkata akan kunaikkan kamu ke surga atau kamu akan bersama denganku. Begitu Oh, ya. kalau itu ada. Nah, begitu konsepnya. Kalau itu Oh, ada, nah, itu dia yang- ada nah, lain itu. dalil lagi. Bentar. Lain dalil lagi. Kau minta dalil kan nih lagi. Lain dalilnya lagi. Jadi karena itu kan pengakuan Nabi Muhammad itu, Bang Ustadz, Iya, tunggu. Saya kasih dulu. yang Ya, mengaku. ya, ya. Nih. Nih ya. Ata babal jannah yaumal qiyamah. Nih. Aku mendatangi pintu surga dan minta untuk dibukakan. Penjaga surga pun Kata berkata, siapa? "Siapa kamu?" Aku menjawab, "Muhammad." Penjaga surga berkata, "Aku telah diperintah." Siapa yang memerintah? Tuhannya Nabi Muhammad dan Tuhannya malaikat ini membuka pintu surga untuk Nabi. Dan aku tidak boleh membuka untuk orang lain sebelummu. Oke? Malaikat ini diperintah oleh Tuhan ya menjaga pintu surga sampai datang Nabi Muhammad, baru dia boleh buka. Jadi Itu- kalaunya itu Yesus perkara sekarang siapa? bentar. Jadi kalaunya Iya. kata Anda di doktrin Anda Yesus sekarang naik ke surga, masih terkunci surga, Bang. Nabi Oh. kami ya belum datang. Masih gelantungan di situ Yesus gitu gentayangan. Di mana tergelantungan dia? Karena Yang tergelantungan. Nah, karena begini bang, kunci halo bang, surga. bang apa? Bentar. Bang Karena Yusuf. kunci surga itu menunggu Nabi Muhammad
datang dulu baru bisa dibuka oleh malaikatnya. Jadi kalau ada klaim sekarang ya bahwa dia terangkat ke sorga, berarti masih nunggu di pelataran gitu, nunggu nabi kami dulu gitu bang. Ya. Oke lah, baik. Tunggu dulu. Aku mau tanya lagi. Itu tadi perkataan siapa itu tadi ketika dia itu mengetuk pintu Ini apa? kan Gimana sudah tadi, Bang? dijelaskan, diperintahkan Tuhan yang menciptakan surga ya, bahwa Nabi Muhammad itu ditunggu. Kalau Nabi Muhammad itu belum datang ke muka pintu surga nggak boleh dibuka. Itu menurut tafsir ya. Bukan menurut tafsir, hadisnya langsung dari Allah. Ayo, kan minta dari Bang, Tuhan ya kan udahlah, maunya. kita karena itu biar enak ya udah gini. Abang ketahui nggak Bentar, di saya dalam mau Al-Quran tanya. itu? Saya mau tanya kamu. Tunggu dulu. Saya mau Aku tanya baru kamu. pas bertanya ini, Bang. Bentuk. Soalnya aku bertanya Oh, hal saya mau penting balik. aja. Kalau aku Saya bertanya dengan mau aku, balik aku tanya akan sama menjawab. kamu dulu sedikit dulu, boleh? Tunggu dulu, Bang. Tunggu dulu, Bang. Aku nggak pandai menjawab karena kenapa? Aku itu belum. Ini, bentar, dewasa bentar, biar Jadi aku mau tanya interaktif. satu lagi, Bang. Yang Bentar. hakim tertinggi. Tunggu dulu, coba dengarkan hakim saya. tertinggi di mana? Siapa hakim tertinggi itu? Ini habis ini saya nanya boleh? Kalau memang Nabi Muhammad Habis ini saya adalah nanya kalau boleh? Yesus tidak bisa masuk surga kalau dia menurut dengarkan- Nabi Muhammad. dengarkan aku Yang dulu, Bang. tertinggi penghakiman itu Bang, siapa? dengarkan saya dulu. Iya, Bang. Dengarkan saya dulu. Iya, habis ini saya boleh nanya? Iya, tidak masalah. Oke, Kalau misalnya aku baik. jawab, kalau aku tahu jawabannya ya. Iya. Kalau nggak tahu minta maaf. Iya. Iya. Oke, nah silakan. Kalau kamu nggak mau ditanya, mau nanya sekali lagi, baik, nggak apa-apa. Silakan tanya saya. Baru saya dengarkan. Ah, gitu. Pertanyaan saya satu lagi, Bang. Karena itu tadi itu kan adalah kata dia, bukan kata Allah kan begitu. Ya, itu oke kata lah, kita Allah. iyakan aja. Kau masih menyangkal. Itu adalah kita iakanlah kata-katamu. Jadi begini, aku mau tanya lagi. Bukan kata-kata saya. Ini bukan Halo, kata saya. Bang. Sorry. Ya. Aku harus klarifikasi dulu. Aku telah diperintah siapa? Tuhan yang memerintah ya. Malaikat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada penjaga surga tidak boleh membuka pintu surga sampai Nabi Muhammad itu datang. Tuh, dalilnya Allah yang bilang. Ya udahlah. Ya udah, oke lah kita iyakan itu. Aku mau tanya satu lagi, Bang. Bagaimana dia itu adalah kan ada konsepnya tadi itu bahwa Abang bilang tadi tidak bisa Yesus pun dia masih bergelantungan begitu ya Abang bilang ya. Benar nggak itu? Karena Abang bilang bahwa di tangan Muhammad lah ada kunci surga itu. Benar ya begitu ya katamu? Itu kan katamu. Iya. Nah, pertanyaan saya bukan tanya kata lagi saya, ini kata sekarang. Allah. Hakim yang tertinggi di akhir zaman itu siapa? Allah. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu berkata bahwa memang dia adalah segala-galanya, dia adalah utusan dan keputusan. Sementara yang tertinggi kita tanya, kan? baik juga dia. Gini. Sabar dulu Bang, belum selesai Bang. Yang kita Belum ketahui selesai, yang coba. menghakimi di akhir zaman itu adalah yang menghakimi, yang mengadili, yang membenarkan, yang mengambil sebuah kesimpulan adalah Isa atau Yesus Kristus. Terima kasih. Oke. Itu saja. Saya jawab ya. Nih, pakai dalil. Ya. Kau kan minta dalil siapa hakim tertinggi ya di yaumil qiyamah. Saya kasih dalilnya kamu ya. Bentar. Nih. Tertulis di mana nanti ya? Quran surah Atin ya, nih. Atin ayat ke-8. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Oke? Ya. Lalu ya kata Anda yang Nabi Isa bentar, dengarkan dulu. Bukankah Dengarkan Allah- dulu. Penjelasan saya dengarkan dulu.
Belum selesai saya jawab. Oke? Nah, jadi di situ Allah adalah hakim yang adil di hari kiamat nanti. Siapa yang dia hakimi itu adalah Yesus atau Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus akan dihadapkan kepada para penyembahnya, langsung ditanya oleh Allah, "Hai Isa, hai Yesus, apakah kamu dulu di dunia menyuruh manusia agar menyembah kamu dan ibumu, dua Tuhan selain aku?" Yesus atau Nabi Isa menjawab, ya, kata dia, "Tidak patut aku berkata begitu. Itu bukan hakku. Padahal aku di dunia menyuruh untuk menyembahmu ya Allah." Tuh, Dimana? itu ada. Nah, makanya di mana? Di kitabmu juga ada. Nih, saya tunjukkan ya. Kau minta dalil lagi, Yesus dihakimi Allah. Al-Maidah 116 sampai 117. Nih. Waktu di Kalau hari memang di- terakhir nanti. Kalau memang di kitab, halo bang. Kalau memang abang tahu bilang tadi adalah di dalam kitabku itu Yesus dihakimi Allah itu di mana? Ya, bentar ya. Nanti kita ke situ, oke? Saya pertanggungjawabkan dulu dari Al-Quran saya. Kan kamu minta, kan kamu nanya, kan dari mana ayatnya kata kamu di Al-Quran. Nih, ayat Nabi Isa ya di hari terakhir akan ditanya Allah, akan dihakimi Allah di hadapan langsung para penyembahnya. Nih ya. Oh, kita baca Santai bro, Quran yang di dong bawah ya. santai untuk berdiskusi. Nih ya, di sini ya. Wa idh qala Allahu ya Isa a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Apa artinya? Dan ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa putra Maryam, adakah kamu mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Maka Nabi Isa atau Yesus menjawab, apa nih jawabannya? "Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Tentulah engkau mengetahuinya." Lalu kata Nabi Isa atau Yesus, "Aku tidak pernah memerintahkan atau mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu apa? Sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Nah, ini ayat Bibelnya. Kau biar tahu nih. Ayat Bibelnya atau ayat Al-Quran itu? Nah, serius lah. Tadi Al-Quran itu tadi. Ini sekarang kita ke Itu Bibel. soalnya Oke. Nih. Ini pada hari terakhir kata Yesus. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga?" Pada waktu itu, aku akan berterus terang, kata Yesus kepada mereka, "Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kalian pembuat kejahatan." Jadi yang menyebut dia Tuhan akan dia usir di hari terakhir nanti. Benar. Oke, tuh, akan saya ya. jawab itu dulu. Nah, jadi seperti Oke. itu, Bang. Ya, jadi Tunggu dulu, Bang. terjawab Saya ya. jawab itu Bentar dulu ya, dulu. Bang, ya. Bentar. Nanti Anda giliran ngomong ada. Jadi saya udah kasih dalilnya ya dari Al-Qur'an. Siapa hakim yang adil di yaumil qiyamah nanti atau hari terakhir nanti itu adalah Allah. Dan di situ ada sebuah kejadian, nanti Yesus akan dipanggil kepada para penyembahnya, dia dihadapkan lalu langsung dihakimi Allah, langsung ditanya. Gitu. "Hai Yesus, hai Isa, apakah kamu dulu pernah mengatakan kepada manusia, sembahlah aku dan ibumu, dua Tuhan selain Allah?"
Makanya kata Yesus, tidak pernah ya Allah aku mengatakan seperti itu. Gak pernah. Tapi apa? Aku menyuruh menyembahmu ya Allah. Itu Nabi Isa di hari kiamat. Makanya habis itu Nabi Isa mengusir para penyembahnya. Tuh. Bentar dulu ya. Oke, halo. Udah bisa saya berbicara? Nah, silakan. Kenapa dia itu tadi apa tadi katanya di mana tertulis tadi banyak yang memanggilku Tuhan tadi, tapi tidak semuanya terpilih kan begitu. Apanya ya? tidak Atau semuanya? tadi? Coba ulang tadi. Bukan. Gimana tadi? Makanya kau perhatikan nih. Gimana? Ada orang Makanya kau banyak perhatikan yang nih. apa? Coba ulang. Nih. Pada hari terakhir, ya. Banyak orang-orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Yang memanggil Yesus Tuhan agamanya apa? Terus saya dulu. Oke, Kristen. Oke. Kristen, baik. Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itu kata Yesus, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal Kristen. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Gimana? Tidak mengenal apa? Aku tidak pernah mengenal apa? Yang benar. Mengenal kamu. Bukan gitu. Kristen kan? Ini kita garis Kristen kan? Jadi yang lurus-lurus jangan kita tambah-tambahkan. Makanya saya Bang. Halo, Bang. Bentar, Bang yang Yusuf, saya tanyakan tadi di sini Yusuf. Tuhan. Bentar. Kata Anda tadi kan Kristen di sini. Yang memanggil Yesus Tuhan. Ya, tapi jangan bilang di situ Kristen. Lah, Soalnya ada di situ iya. nggak ada tertulis bahwa Kristen begitu ya. Jadi nggak ada jadi teksnya di aku situ. tidak tuh pernah adalah Kristen. mengenal Kristen kata Yesus. Kayak Tidak, gitu. kau. Aku tidak pernah mengenal kamu. Benar nggak pakai kamu dia? Karena Iya, kamu itu. dia tidak pernah kenal dengan orang yang menuhankan dia. Nggak pernah, memang. Bukan berarti begitu. Jadi begini Bang, halo Bang. Gini. Ya. Kenapa dia itu tidak mengenal itu? Gini, banyak orang ini akhir katanya apa? Karena kamu telah berbuat kejahatan. Begitu kan? Karena Bukan ini diusir Yesus. Kamu sekalian pembuat Iya kejahatan. betul Bang. Karena kamu sekali melakukan kejahatan, dia memakai nama Yesus itu Bang dengan asumsi dia, dengan keinginan dia, dengan tujuan dia. Dia itu memakai nama Yesus. Aku adalah kebenaran. Aku adalah menyampaikan keselamatan begitu loh. Jadi maka ketika di akhir zaman ya, atau dia menyembuhkan orang, mengobati orang melalui nama Yesus, tapi tidak melakukan perintah Yesus. Perintah Yesus itu apa? Barang siapa yang mau ikut aku, ikutlah aku katanya, pikul salib sama seperti itu. Katanya kan, ada nggak kita melakukan hal itu? Tidak. Terkadang, Bang, hanya masalah sepele tidak bisa kita terima. Nah, itulah. Jadi sehingga dia itu taat melakukan mengusir setan, mengusir siapapun. Jadi melalui nama Yesus memang betul bisa sembuh, bisa apa. Tapi ketika di akhir zaman karena ibarat final, ya ibarat final berarti final. Jadi bukan dia yang menerima piala, bukan dia yang diterima Yesus, tetapi dia ditolak itu oleh tertulis, Yesus. Bang? Adalah Tertulis di mana orang yang keteranganmu itu? Bagaimana Bang? Bagaimana Bang? Tertulis di mana? Omongan kamu itu tertulis di mana? Tidak tertulis Bang, ini kan feeling. Begini Bang. Tidak ada tertulis nggak kita- asumsi ada berarti. nggak? Itu anggapan dari pemecahan, halo Bang. Pemecahan atau paparan ya, atau paparan pemecahan perkataan tersebut yang dibilang aku tidak mengenal engkau karena engkau telah berbuat kejahatan. Jadi salah menggunakan Bang nama Yesus itu, salah menggunakan, salah menjalankan perintah Yesus begitu Bang. Jadi maka dia itu bilang pergilah, nggak guna itu sama aku, nggak butuh aku samamu begitu. Itu paparan dari ayat itu Bang.
Begitu. Ya iya. Jadi maka orang dia berkata gini, di yang dalam memakai Wahyu nama berapa Yesus itu? siapa? Yang memakai nama Yesus agamanya apa? Banyak yang berseru memanggil nama Yesus. Ya kan, Saya tadi mau itu kan? tanya sama Anda, siapa yang memakai nama Yesus agamanya apa? Benar, siapa yang mengikut dia memang semua akan berkata aku pakai nama Yesus, betul Bang. Cuma mentaati tidak ada. Yang saya tanya samamu, Hanya coba ada cerna orang yang sekali lagi. tertentu, Bang. Yang memakai nama Yesus itu agamanya apa? Benar, Kristen. Tapi Ya udah, Kristennya Kristen bagaimana yang diusir dulu? Yesus. Kristen yang bagaimana dulu, abangku saya. Kan kayak gitu. Jawab aja, Kristen Bes. bagaimana dulu? Kalau dia sekedar hanya Kristen KTP, Bang Yusuf, Yusuf PI, kalau dia hanya sekedar Kristen KTP, wajar dong dia tidak diterima Yesus loh. Tapi Yesus menegakkan barang siapa mau mengikut aku pikulah salib sama sepertiku. Itu Yesus tegakkan. Secara tegas dia berkata begitu. Ya, kita pahami itu. Jadi karena dia tidak mau memikul salib, hanya ada masalah sedikit dibesar-besarkannya. Padahal dia itu pengikut Yesus juga memang gitu. Jadi dia suka menyimpan dendam, dia suka membenci orang lain. Ya itu ya, makanya dia ketika di akhir zaman nanti dia memanggil Yesus, dia tidak diterima begitu, Bang. Itu tertulis di mana omonganmu itu? Coba pakai Gimana akal tertulisnya, sehat. Bang? Kalau saya ngomong pakai kitabmu. Lalu kamu ngomong pakai apa? Di mana tertulisnya gitu? Yang kau katakan itu. Dalilnya di mana? Ayat berapa? Bentar dulu, Pak. Oke, sebentar aku tampil lagi biar ku ambil dulu dalilnya. Aku tampil. Aku cari dulu. Kalau saya kan ngomong ya teman-teman, ada dalilnya di Bible dia sendiri kan kayak gitu. Lah dia ngomong mana dalilnya yang dia utarakan seperti itu? Dasarnya apa gitu? Baru dinarasikan. Cari Google dulu. Ilmu Google memang kayak gitu. Ilmu Google ya memang kayak gitu teman-teman. Beda sama kita ya, ilmu disimpan di otak bukan di Google. Aduh. Berapa lama nih? Ya, kita tunggu aja. Ya. Bau-bau kabur ini. Kan bau-bau kabur.